sukacita. Baiklah anak-anak Miss, saat hari ini kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita, siapkan hati pikiran kita. Dan saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Semua anak-anak Miss boleh dilipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita siapkan hati kita. Kita akan datang di hadapan Tuhan, kita akan menaikkan pujian penyembahannya. Kita katakan Bapakku datang. Haleluya. Kami menaikkan ucapan syukur kami bagimu Tuhan. Sekali lagi lagu pujian ini. Mari keluarkan suaramu untuk Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi datang di hadapan Tuhan. Katakan Bapakku datang. Kami naikkan ucapan syukur kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang padamu. Atas kasih anugerah
kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari sembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur. Kami naikkan syukur. Syukur. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari kita bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Anak-anak Miss yang terkasih, mari ikutin Miss. Tuhan Yesus, kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami siapkan hati kami untuk bersuka cita, memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bersama dengan Miss katakan amin. Baik anak-anak Miss semuanya, mari bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo bangkit anak-anak Miss semuanya, kita puji nama Tuhan lebih semangat lagi, oke? Oke Miss, mari kita lebih semangat lagi semua anak-anak Miss. Bertepuk tangan, berlompat untuk memuji nama Tuhan. Siap? Siap Miss. Oke. Kita angkat lagunya Saat Iblis Merayuku. Nanti dibuat gerakannya ya nak. Oke, ikuti nanti Miss-nya ya. Ya semua tepuk tangan ya. Ya tepuk tangan. Ya lebih semangat lagi. Saat iblis merayuku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku,
Yo, mana tampilannya? Oke. Masih semangat anak-anak Miss? Masih bis? Masih. Yuk kita angkat satu lagi pujiannya. Cuy-cuy di dam-dam. Dibuat gerakannya ya anak-anak Miss. Oke, yuk lebih semangat lagi. Kasih tepuk tangannya dan gerakannya untuk Tuhan. Cuy-cuy di dam-dam. Shalalala. Cuy-cuy di dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah sekali lagi Katakan cuy-cuy. Cuy di dam-dam. Shalalala. Cuy di dam-dam. Shalalala. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Karena Tuhan cinta saya, cinta kamu, cinta semua. Percayalah. Yuk ikutin Miss sebelah kanan. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Yuk sebelah kiri. Mana suaranya? Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Sebelah kiri. Oke, semuanya sudah bersuka cita, amin. Amin, Miss. Amin, haleluya. Baiklah anak-anak Miss, saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya, posisinya untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Semua tundukkan kepalanya anak-anak Miss. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita katakan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi
Yesus, terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengingatkan kami tentang bertutur kata yang lembut dan sopan sebagai bagian dari kasih. Tolong kami Tuhan supaya kami mulai saat ini lembut hati dan berkata-kata yang bijak dan sopan terhadap siapapun. Kiranya Engkau menuntun menolong kami untuk hal itu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak, apa kabar? Hari ini kita akan beribadah bersama, tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh berjumpa meskipun melalui jaringan online, tapi biarlah Tuhan memberkati kami dalam ibadah kami hari ini, ibadah kami saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita di 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. 1 Korintus 13 ayat 4 dan 5. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kalau kita melihat atau membaca ayat ini sangat melekat dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, bukan? Tuhan Yesus selalu mengajarkan kasih sepanjang hidupnya. Tuhan Yesus juga mengasihi banyak orang waktu dia ada di dunia 2000 tahun yang lalu. Banyak orang yang menjadi takjub, menjadi kagum. Salah satunya karena Tuhan sangat mengasihi atau memiliki kasih yang begitu luar biasa. Nah, kita mungkin tinggal di Indonesia. Indonesia ini dulu terkenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang tidak sombong. Sejak kecil saya dulu selalu diajarkan demikian. Bangsa kita adalah bangsa yang ramah, terkenal sebagai bangsa yang ramah. Atau orang timur terkenal dengan keramah tamahannya. Nah, sebagai tanda ramah itu bagaimana sih? Tanda keramahan itu adalah salah satunya itu bersikap atau berbicara lembut dan sopan. Itu adalah tanda atau bagian dari keramahan atau bagian dari kasih itu sendiri. Orang yang ramah dan sopan itu dia cenderung untuk memiliki kasih yang besar. Apalagi kita sebagai orang Kristen, orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus atau yang disebut anak-anak Tuhan, itu kita harus lebih ramah, lebih sopan dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Bagaimana caranya atau bagaimana tandanya orang yang sopan? Itu dengan memelihara lidahnya. Memelihara lidah itu apa? Memelihara lidah itu tidak berkata kotor, tidak memaki-maki, tidak menghujat, tidak menjelek-jelekkan orang lain. Itu tidak boleh, Tuhan tidak suka itu. Orang yang sopan itu akan berkata-kata lembut dan manis, berkata-kata dengan baik, enak didengar. Jadi anak-anak, kalau misalnya ada yang menghina kita atau menghujat kita, apa reaksi kita? Kira-kira apakah harus dibalas dengan makian juga? Tidak ya, tidak boleh. Kita tidak boleh sama dengan orang-orang seperti itu. Tapi karena kita anak Tuhan, kita harus berkata ramah. Walaupun mungkin orang lain menghina kita, kita tidak perlu balas itu. Kita ucapkan kata-kata yang lembut dan sopan, apalagi terhadap orang yang lebih tua. Kita ucapkan panggilan, halo Pak, halo Bu,
apa kabar? Nah, kita ucapkan kata-kata yang sopan. Jangan pernah mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, karena Tuhan tidak suka itu. Tuhan tidak suka orang yang berkata-kata yang tidak baik atau tidak sopan. Bahkan Tuhan bilang orang yang berkata-kata atau yang keluar hal yang tidak baik dari mulutnya, itu ibadahnya sia-sia loh. Ibadahnya sia-sia. Ada tertulis di Yakobus. Saya akan coba baca Yakobus 1 ayat 26. Bunyinya demikian. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi Tuhan bilang apa? Kalau ada orang yang tidak bisa mengekang lidahnya sendiri, mengekang itu menahan lidahnya, itu ibadahnya sia-sia. Jadi jangan pernah kita berkata-kata kotor atau tidak sopan ya, karena ibadah kita pun menjadi sia-sia dan kita menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Nah, mulai saat ini marilah kita berkata-kata yang lembut dan sopan, karena itu adalah bagian dari kasih. Kita sebagai orang Kristen harus memiliki kasih. Kasih itu menjadi tanda kita sebagai anak Tuhan. Dan kita harus bertutur kata lembut dan sopan sebagai bagian dari kasih itu sendiri. Dan supaya ibadah kita juga tidak sia-sia. Anak-anak ingat loh, kalau kita selalu berkata sopan dan lembut, kita juga akan disukai banyak orang. Sama seperti Rasul dulu, ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, mereka disukai banyak orang. Karena apa? Mereka lembut, penuh dengan kasih, dan bertutur kata dengan sopan. Demikian ya, adik-adik sekalian, anak-anak sekalian, mari kita mulai saat ini berkata dengan lembut dan sopan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anak-anak Miss, pengumuman untuk hari ini, Miss mau mengingatkan kembali, jangan lupa besok hari Jumat, semua anak-anak Miss jangan lupa membawa persembahannya. Oke ya, diingatkan papa mamanya untuk mempersiapkan persembahannya dibawa ke sekolah. Oke, sampai di sini pengumumannya. Tetap semangat ya anak-anak Miss, dan jangan lupa besok datang ke sekolah dengan penuh semangat. Oke, sampai di sini. Shalom.